Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Jadi izinkan kami untuk bisa mempresentasikan dari hasil proyek yang telah kami bangun, yaitu sebuah aplikasi database bioskop pemesanan tiket film. Nah, namun sebelumnya perkenalkan dari tim kami ada Mas Yayang Akbar Dwiarta, ada saya sendiri Amar Wali Majid, dan juga ada Mas Oktario Roni Pramuji, Mas Dana, dan juga ada Mas Aditya. Nah, kemudian mengenai dengan pendahuluan, jadi memang bioskop reservasi tiket film ini adalah sebuah proses di mana pelanggan dapat memesan tempat duduk atau kursi untuk film yang akan ditayangkan di masa mendatang. Dalam sistem reservasi tiket film, pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui berbagai cara, seperti melalui situs web, aplikasi seluler, atau dengan datang langsung ke lokasi bioskop. Ya, dengan kebutuhan bisnis yang telah kami tentukan, harapan dari database yang telah kami bangun itu memiliki panduan. Yang pertama adalah penyimpanan data film, jadwal penayangan, dan harga tiket. Dan kemudian yang kedua ada proses pemesanan tiket yang mudah dan cepat. Dan setelah ini akan dibantu oleh teman saya untuk bisa melanjutkan penjelasan mengenai dengan desain konseptual database masuk di laporan. Baiklah, perkenalan nama saya Octario. Jadi sekarang saya akan membahas tentang kebutuhan fungsional dari sistem itu sendiri, di mana di sistem database ini adalah memiliki beberapa list menu, yaitu adalah film yang akan berisi tentang film, durasi, tahun tayang, dan genrenya atau genre. Kemudian lanjut ke studio, itu adalah nama studio, tipe studio, dan kapasitasnya. Kemudian kita ada jadwal tayang juga. Jadi setiap film ini akan mempunyai jadwal tayang berupa tanggal dan jam tayang. Kemudian ada bangku yang tempat nanti paling penting untuk penggunanya itu memilih bangku mana yang ingin ditempati. Kemudian ada tiket, ini adalah ringkasan pembelian tiket yang dilakukan oleh penonton yang berisi film, studio, bangku, jam tayang, dan tanggal pembelian. Kemudian ada data penonton atau menu penonton yang berisi detail dari penonton itu sendiri berupa nama, jenis kelamin, nomor HP, dan email. Dan kemudian ada kasir yang merupakan pegawai bioskop yang mencatat itu semua berupa nama, jenis kelamin, dan nomor HP. Kemudian kita lanjut adalah dari rancangan ERD. ERD-nya itu adalah bisa dilihat seperti gambar berikut. Tuh, ya, jadi untuk penonton dan kasir ini memiliki relasi langsung ke tiket. Gitu. Sedangkan untuk masuki ke film dan studio serta bangku ini kita akan dibantu dengan sebuah entitas yang mana untuk bangku sendiri itu kami simpan menggunakan studio, yang mana ini mencakup isinya adalah entitas bangku dan entitas detail studio. Detail studio ini yang berisi nama studio, kapasitas, dan tipenya. Sedangkan untuk film, kita juga dibantu dengan satu entitas yaitu tayangan, yang mana tayangan ini menyimpan jadwal tayang, lokasi studionya, dan film apa yang ada di studio tersebut. Ya, mungkin entitas filmnya di bawah ya. Seperti ini. Gitu. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya mengenai dengan entitas dan juga atributnya dari beberapa yang sudah disampaikan sebelumnya, maka di sini terdapat identitas atau atribut yang akan kita bahas mengenai yang pertama tabel film, yaitu memiliki nama atribut seperti yang ada pada layar, ya. Kemudian juga ada tabel studio, dan kemudian ada juga tabel bangku, dan juga kemudian ada tabel detail studio, dan juga ada tabel jadwal tayang, tabel tayangan, ada tabel penonton, tabel kasir, tabel tiket, ya.
Jadi teman-teman bisa melihat secara langsung mengenai dengan atribut dan juga tipe data sekaligus dengan keterangannya. Oke, dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Yang Akbar Dwiarta. Saya akan menjelaskan tentang relasi dan derajat kardinalitas. Yang pertama, penonton ke tiket. Derajat kardinalitas antara tabel penonton dengan tabel tiket adalah one to one, karena satu penonton hanya bisa membeli satu tiket. Yang kedua, kasir ke tiket. Derajat kardinalitas antara tabel kasir dengan tabel tiket adalah one to many, karena satu kasir hanya dapat melayani satu tiket. Selanjutnya, studio ke bangku. Derajat kardinalitas antara tabel studio dengan tabel bangku adalah one to many, karena satu studio memiliki banyak bangku. Selanjutnya, jadwal ke bangku. Derajat kardinalitas antara tabel jadwal dengan tabel studio adalah one to one, karena satu jadwal hanya memiliki satu studio. Selanjutnya, film ke jadwal. Derajat kardinalitas antara tabel film dengan tabel jadwal adalah one to many, karena satu film memiliki banyak jadwal. Selanjutnya, tiket ke film. Derajat kardinalitas antara tabel tiket dengan tabel studio adalah one to one, karena satu tiket hanya memiliki satu studio. Selanjutnya, film ke studio. Derajat kardinalitas antara tabel film dengan tabel studio adalah one to many, karena satu film dapat memiliki banyak studio. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, berikut merupakan implementasi ERD dalam mode relasional atau yang sudah dijadikan dalam database, yaitu dapat dilihat seperti berikut. Film memiliki relasi dengan tayangan, jadwal tayang juga memiliki relasi dengan tayangan, detail studio memiliki relasi ke tayangan dan studio, bangku memiliki relasi ke studio, dan tiket ini mendapat relasi dari penonton, kasir, studio, dan tayangan. Gitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang implementasinya pada MySQL. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk implementasi database pada MySQL. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita terlebih dahulu membuat database. Nah, untuk nama database-nya kita namai smbd_bioskop, yaitu dengan menggunakan query create database. Kemudian setelah kita membuat database, langkah selanjutnya adalah membuat tabel. Nah, untuk tabel sendiri kami mempunyai 9 tabel. Nah, untuk tabel pertama yaitu tabel film. Untuk query-nya seperti yang ada ditampilkan. Kemudian untuk di sini primary key-nya yaitu ID film. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel studio. Nah, untuk query-nya sama hasilnya bisa dilihat. Nah, di sini untuk primary key-nya itu ada di ID studio, dan untuk ID detail studio dan ID bangku itu merupakan foreign key. Kemudian selanjutnya yaitu tabel bangku. Nah, bisa dilihat tabel bangku untuk ID bangku itu merupakan primary key, dan untuk kode baris dan kode bangku adalah atributnya. Kemudian selanjutnya adalah tabel detail studio. Nah, untuk tabel detail studio yaitu untuk primary key-nya adalah ID detail studio itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah tabel jadwal tayang. Nah, di sini juga bisa dilihat untuk primary key-nya yaitu ID jadwal. Kemudian untuk tabel berikutnya tabel tayangan. Nah, bisa dilihat untuk di sini primary key-nya adalah ID tayangan. Kemudian untuk foreign key-nya bisa di scroll, Mas. Nah, untuk foreign key-nya di sini ada 3, yaitu yang pertama ID film, ID jadwal, dan ID detail studio. Kemudian selanjutnya adalah tabel penonton. Nah, untuk tabel penonton di sini primary key-nya di ID penonton. Kemudian selanjutnya tabel kasir, primary key terdapat di ID kasir. Kemudian untuk tabel yang terakhir adalah tabel tiket. Nah, di sini untuk primary key-nya yaitu ID tiket. Kemudian untuk foreign key-nya
Bisa di scroll. Foreign key-nya di sini ada 4. Yang pertama ID tayangan, ID studio, ID penonton, dan ID kasir. Baik, itu penjelasan mengenai creatable. Selanjutnya adalah query pengisian data, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian untuk pengisian datanya sendiri, ini kita yang pertama adalah insert data tentang film, yaitu tentang ID film, judul, tahun tayang, durasi, dan genrenya. Ini sudah kita punya list, ini 15 data. Yang sesuai datanya itu adalah durasi ini dalam hitungan menit, jadi 142 menit itu 2 jam 22 menit. Begitu juga seterusnya untuk durasi. Kemudian untuk genrenya adalah itu genre utamanya dari film itu sendiri. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bawah. Ini tabel studio juga sama. Ini mengisi ID studio, ID detail studio, dan ID bangku, di mana ID detail studio dan ID bangku ini didapat setelah kita membuat ID detail studio dan ID bangku sebelumnya. Kemudian lanjut. Ini untuk insert data bangku, di mana ID bangku, kode baris, dan kode bangku. Jadi untuk kode barisnya itu A, kode bangkunya itu adalah 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya, ini kita bikin detail studio, di mana detail studio ini nanti ada ID detail studio yang dipakai untuk di studio tadi, kemudian nama studionya, tipe, dan kapasitasnya. Dan selanjutnya, ini ada tabel jadwal tayang, di mana ini untuk jam tanggal ini kami pisah, jadi jam ini kita menggunakan tipe data date. Untuk jam ini time, dan kemudian untuk tanggalnya adalah date. Oke, lanjut. Kemudian untuk tayangan ini hampir sama seperti studio, yaitu memiliki ID untuk tayangan itu sendiri, kemudian FL ini adalah ID filmnya, JD ini adalah ID jadwal, dan DS ini adalah ID detail studio. Oke, selanjutnya untuk penonton sendiri, ini kami beri kode ID penonton P, terus nama, jenis kelamin, nomor HP, dan email. Terus selanjutnya untuk kasir, kami juga menggunakan K untuk kodenya, yang nanti ada nama, jenis kelamin, dan nomor HP. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tabel tiket, di mana ini untuk ID tiketnya adalah AP01, di mana AP ini adalah nama bioskop apa ya, gitu. Jadi kita gunakan ID tiket AP. Kemudian di sini ada tanggal pembeliannya, harga. Kemudian kita menggunakan foreign key dari ID tayang, ID studio, ID penonton, dan ID kasir.